أرسل له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada sekalian hambanya. Petunjuk yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan yang sangat dipercayanya, bahkan yang sangat dicintainya, untuk menyampaikan berita ini kepada sekalian hambanya yang ada di muka bumi ini. Tanpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali kita tidak tahu berita ini. Hanya Allah yang mengetahui dengan sendirinya. Tidak ada satu orang pun hamba ini yang dapat mengetahui. Dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini, maka dengan perantaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah baru sekarang kita dapat menerima berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun petunjuk kepada jalan yang lurus ini. Yang mana perintah ataupun petunjuk yang pertama yang disampaikan oleh Allah ke seluruh hambanya melalui Rasulnya, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang pertama. Jadi maksudnya kata Allah baca. Apa arti baca itu? Arti baca itu pelajari. Itu arti baca, pelajari. Bukan dibaca macam seperti surat. Nah, surat itu sudah kita baca, udah. Tapi kan kita pelajari juga apa maksud, isi, tujuan surat itu. Kalau tidak, apalah artinya surat kalau tidak tahu kita maksud dan tujuannya. Jadi begitu juga perintah Allah ini, Iqra, baca. Maksudnya pelajari. Itu maka sampai 3 kali perintah itu baru dijawab oleh Rasulullah. Karena tetap Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu baca. Nah, maka dijelaskan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang dibaca, itu yang dipelajari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dipelajari bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa sih bismi? Dengan nama Allah. Nah itu. Mana nama Allah? Manusia. Inilah diri manusia ini. Itu kata lain yang pertama diberitakannya. Diri manusia. Siapa ini diri manusia? Yang dijadikan dari segumpal darah. Inilah diri manusia. Disuruh pelajari, disuruh diketahui, dan disuruh dikenali oleh Allah. Pertama sekali kalam Allah menyampaikan kepada utusannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada hamba. Itu pun masih banyak kita yang tidak mau membaca diri.
tidak mau mempelajari diri. Sedangkan itulah para perintah yang pertama. Jadi apabila kita tidak mempelajari diri, otomatis tidak kenal kepada diri. Tidak kenal kepada diri, otomatis tidak kenal kepada Allah. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang di dalam sabda yang berbunyi, man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Siapa-siapa yang kenal dirinya, saya kenal akan Tuhannya. Jadi siapa-siapa yang tidak mengenal dirinya, otomatis tidak kenal kepada Tuhannya. Nah, dari mana jalannya? Kita mengenal Tuhan daripada membaca diri ini. Maka diri yang dibaca ini dengan nama Allah. Ini sudah tersangkut. Dengan nama Allah. Bismi. Dengan nama Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Diri kita ini dijadikan Allah dari segumpal darah. Ini semua sudah kita akui. Nah itu, sudah kita akui. Bahasa kita dari segumpal darah. Nah, jadi petunjuk Allah itu di waktu kita di mana? Dan kita berada di mana? Disuruh Allah mempelajari diri itu. Semasa kita di mana itu? Sekarang ini atau di mana? Semasa kita di alam jasam namanya. Bukan alam dunia. Di alam jasad. Di alam kandungan ibu. Itu yang suruh pelajari. Bukan sekadar hanya kita berada di muka bumi ini saja. Tahu bahasa ada diri kita di muka bumi ini. Yang dimaksud Allah, sebelum ada di muka bumi ini, pelajari diri itu. Dari mana datangnya? Nah, ini maka ditunjukkannya. Ini sebelum muncul ke muka bumi ini. Masa di alam kandungan, alam jasad, di sanalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui diri. Siapa diri kita itu yang sebenarnya? Kalau kita dengar ceramah ustaz di mana saja sekarang, di seluruh Indonesia. Nah, itu. Dari mana asal diri manusia? Dari setitik air yang kotor, lagi hina. Begitulah ceramah ustaz. Betul itu? Betul itu. Macam mana? Kalau tak betul kan masih tidak pernah diprotes. Ini mesti wajib diprotes cerita ustaz itu. Jadi ustaz itu mengatakan seluruh manusia tidak ada yang suci. Seluruh manusia tidak ada yang baik. Semua manusia itu jahat, busuk, kotor. Yang parah lagi itu rumah irama dilakukannya, didandukannya lagi. Asal diri manusia di bawah titik air yang hina. Kenapa? Ulama-ulamaku tercengang, ulama-ulamaku senang mendengarkan ceramah yang seperti itu. Itu adalah ceramah setan dan iblis. Untuk apa kita berbuat baik kalau memang kita ini orang yang kotor? Apa? Apa lakunya kita berbuat baik? Suci kalau najis itu kalau bisa suci. Cuma sucikan. Ada najis, cuma sucikan kalau bisa bersih. Bisa enggak? Sampai habis najis itu disucikan, tetap najis juga. Tak ada yang bersih, tak ada yang suci.
Jadi begitu dari manusia. Nah, jadi mau tak pasal tersinggung juga kita kepada Ustaz. Orang itu ceramah yang kita dengar setiap hari. Jangan juga. Cuman, ya itu terserah kepada kita mau didengar, mau dipakai, mau tidak, ya terserah. Cuman kita hanya sekadar mengingatkan saja. Nah itu, cucu pakai, tak cukup tinggalkan. Nah itu, 99%. Nah itu, para dai, para penceramah, pada saat sekarang di seluruh Indonesia, begitulah menceritakan asal diri manusia. Adalah dari setitik air yang hina dan kotor. Ah itu. Kemana dakwah dia? Tujuannya? Tujuan baik, tapi niat kotor. Ah itu. Mana dipakai? Maksudnya apa katanya? Dari mana kita mau terkebur? Bagaimana mau kita bangga diri? Bagaimana kita menunjukkan kehebatan, kemuliaan dan kebahagiaan? Tidak ada orang kita dari yang kotor. Betul yang dibilang itu. Jadi tidak guna kita berbuat baik di muka bumi ini. Untuk apa berbuat baik? Kalau hanya kita ini orang yang kotor. Nah itu. Kan tak perlu berbuat baik kan? Itu isinya. Tujuan dakwah itu ke sana. Nah, maka timbullah kenyataan di dalam dakwah ini tidak dibenarkan menyinggung hakikat. Karena hakikat itu menunjukkan kebenaran. Hakikat itu menunjukkan kesucian. Maka itu tidak dibenarkan. Cukup dengan syariat. Karena syariat itu tidak ada kebenaran. Syariat itu cuma hanya perbuatan. Baik jadi, buruk jadi. Namanya perbuatan. Itu syariat. Itulah yang dibenarkan berkembang. Tapi kalau yang baik tidak dibenarkan berkembang karena sudah awal pertama kejadian manusia tidak baik. Adalah yang busuk. Jadi diri manusia ini dibunuh oleh mereka. Bukan sekadar mereka menuduh busuk, kotor. Bahkan tujuan dakwah mereka itu membunuh diri umat Islam. Keterangannya, sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, coba lihat dalam Al-Quran, terbalik dia. Satu orang ini ayat 1. Tentu saja inilah dia awal manusia yang diceritakan oleh Allah. Karena ini ayat 1 tidak ada di atas ini. Inilah satu-satunya ayat yang pertama yang diturunkan Allah. Semasa di Gua Hira, semasa Nabi Khalwat. Di sanalah dia menerimanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua baru ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nah itu. Jadi saya tahu umat ini itulah yang pertama perintah Allah dan petunjuk Allah menunjukkan diri manusia. Padahal di ujung sana sudah lewat pertengahan Al-Quran. Di situ menunjukkan awal manusia. Bukan ini awal manusia. Nah, di situ. Kalau orang hanya pembaca Al-Quran, kalau tidak ahli Quran,
Ahli Quran itu benar. Jangan dia hanya pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran diturutnya dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat. Nah itu. Kalau orang ahli Al-Quran tidak seperti itu. Yang mana ini petunjukan Allah, itu yang diterima, itu yang dipakai. Yang belum dipetunjukkan Allah, ya sudah, diamkan dulu. Karena itu belum didengarkan. Sebelum didengarkan, belum lagi dipahami. Nah itu. Karena Allah mengatakan, "Faiza qura'al Qur'anu fastami'u lahu la'ansitu la'alakum turhamun." Apabila engkau mendengar bacaan Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar serta diam. Bukan diam ngantuk ya. Ini ada juga saya tengok, diamnya diam ngantuk. Jadi bukan, diam itu memperhatikan, mempahamkan maksud dan tujuan daripada ayat itu. Nah, barulah engkau diberi rahmat. Itu kata Allah, barulah mendapat rahmat. Turhamun, baru mendapat rahmat. Nah, kalau tidak dapat rahmat. Kalau hanya dia ngantuk. Mana dapat rahmat, nikmat. Yang dapat. Ngantuk. Pada nikmat. Nah itu. Sebenarnya di atas daripada ayat Iqra ini menunjuk kejadian manusia, maka Allah mengatakan, nah jauh di atas sana pasangan ayat itu yang berbunyi al-banuna wasakatal ardu binuri rabbiha. Itu kata Allah, aku jalankan insan itu daripada tanah daripada air itu daripada tanah, air itu bercahaya, cahaya itu rabbiha, cahaya itu diriku, kata Tuhan. Wasakatal ar binuri rabbiha. Nah, ku jalankan insan daripada air daripada daripada bumi, air binuri rabbiha, diri aku, kata Tuhan. Jadi siapa manusia? Siapa manusia? Coba siapa manusia? Ini Al-Quran. Ini atasan daripada Iqra. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Nah, ini di mana? Ini adalah semasa kita berada di alam kandungan ayat. Ah, itu. Di kandungan ayah. Maka turunlah dari ayah itu ke kandungan ibu. Apa yang turun itu air tadi, air yang binuri, air yang bercahaya, yang mengandung rabbiha. Nah itu, yang mengandung diriku, kata Tuhan. Nah itu maka tadi malam semalam ada jemaah kita yang baru berbaiat ahli kandungan. Dia mempelajari masalah diri manusia daripada sperma ini. Ah itu, dia tahu semua berapa 99% yang ada di dalam apa itu. Apa itu kehidupan manusia semua di dalam itu. Belum jadi, baru sedikit air. Ah itu, jadi ini juga memperkuat keterangan. Nah itu, jadi dia keheranan malam semalam itu, kenapa ini maka bisa diketahui oleh ulama. Sedangkan dokter belum lagi mengetahui di atas daripada itu. Baru hanya yang terkandung di dalam sperma itu 99 daripada alam ini. Ada air, ada angin, ada api, ada segala-galanya cuma 99. Ah itu. Nah, jadi kita lagi di pada 99 yang dapat kita ketahui kandungan diri manusia ini. Nah, itu bahkan 100 kandungan. Itulah diri manusia. Nah, coba kan tahu 100 kandungan diri manusia ini. Nah, itu. Nah, jadi jelas sudah mengatakan, Tuhan mengatakan dia turun dia ke dunia ini daripada insan. Ya, insan itu adalah air yang bercahaya, binuri, air yang bercahaya. Ah itu, di dalam cahaya itu Rabbiha, yang bercahaya itu Rabbiha.
yang dikandung oleh cahaya itu. Rabbiha, diriku, kata Tuhan. Nah itulah bibit manusia yang meluncur. Dari mana dia? Yang pertama Tuhan mengatakan, apa namanya pertama ayatnya itu? Yang pertama dia menurunkan diri manusia ini, lupa saya ayatnya itu, yang dikatakan oleh Allah dia menurunkan daripada jalan yang pertama diturunkannya, yang kedua daripada air yang bercahaya tadi, air cahaya tadi ada Rabbiha kandungannya, itu diluncurkannya ada jalannya. Nah, jalan daripada bumi dan langit itulah aras, kursi, lauh mahfuz, kalam. Itu dari sana jalannya. Jadi daripada pertama daripada aras, dari aras turun ke kursi, dari ke kursi turun ke lauh mahfuz, dari mahfuz baru turun ke kalam. Yang ke kalam baru ini yang dikatakannya di dalam ayat suci Al-Quran. Di ayat apa namanya itu? Di ayat yang berbunyi apa nama ayatnya itu? Dia mengatakan ujungnya daripada ayat itu min baini sudi wa taraid. Ada apa namanya itu? Wa tarik ya. Wa sama'i wa tarik wa ma adraka man najmu sakit in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz fa yanzuru insanu ma khuliq khuliqima indafik yakhruju min baini sudi wa taraid. Nah, jadi inilah dia. Dari sudi inilah yang air binuri Rabbiha turun kata raib baru diterima dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu di sini baru menjadi bismi rabbikal ladzi khalaq sesudah dia turun ke kandungan ibu. Nah itu mana lebih dulu Iqra dengan ini. Ada wasakatul ardu binuri rabbiha. Kan ini atasannya. Itu. Begitulah Allah menceritakan diri manusia turun ke dunia ini. Siapa yang turun ke dunia ini? Coba. Siapa manusia itu yang turun ke dunia ini? Nah, jadi kalau di dalam ilmu kalimat, di dalam ilmu tauhidnya, Rabbiha itu adalah zat, binuri itu adalah sifat, halak itu adalah asma, dan tubuh ini adalah af'al. Maka zat, sifat, asma, dan af'al. Itulah diri manusia yang diceritakan oleh Allah kepada hambanya yang ada di muka bumi ini. Itu. Jadi siapa hamba itu yang sebenarnya? Itu maka Allah itu tidak suka kepada hambanya yang memisahkan dirinya dengan Tuhannya, yang memisahkan Tuhan dengan hamba. Maka dikatakan itu jahil murakab. 2 kali jahil. Itu. Ini banyak yang memisahkan Tuhan itu di atas sana, hamba itu di bawah. Berpisah. Allah punya kuasa dan hamba punya kuasa. Ini dikatakan jahil murakab. Itu.
Jadi Allah tidak menyukai ilmu yang seperti itu yang dikehendaki Allah. Allah senantiasa menyertai hambanya. Dan hamba itu senantiasa tidak lepas dengan Tuhannya. Karena tidak akan bisa bergerak hamba itu walau sebesar zarah kalau tidak dengan kerana Allah. La tahrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah itu. Nah, jadi inilah petunjuk Allah. Keterangan Allah diri manusia berada di muka bumi ini. Semasa diri manusia yang ditunjuk Allah di dalam ayat yang pertama tadi yang berbunyi wasakatal ardu binuri rabbiha, apa makanannya? Apa yang dimakan oleh manusia ini? Yang menjadi makanan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi kesehatan pada diri manusia apa? Sesudah diturunkan Allah melewati sulbi jatuh ke taraib, maka beradalah di kandungan ibu. Apa pula makanannya di kandungan ibu? Makan apa enggak kita di dalam kandungan ibu itu? Makan kan? Aduh, apa makanannya? Coba, apa makanan? Nah, sudah dilahirkan oleh ibu. Nah, baru diberikan makanan yang masih bertautan dengan diri ibu. Itu hari 7. Tak bisa lepas juga dari ibu. Nah, sekurang-kurang 1 tahun atau 2 tahun baru mulai dipisahkan. Nah itu makanan yang dibikin oleh ibu. Udah pandai memakan makanan yang dari ibu, barulah memakan makanan yang dibikin oleh diri kita sendiri. Karena pandai kita membuat makanan diri kita sendiri, lupa kepada ibu. Tidak peduli kepada ibu lagi. Dan tidak perlu kepada ibu lagi. Banyak yang seperti itu melupakan. Nah itu, tidak mensyukuri. Nah, padahal jelas kita tidak akan ada di muka bumi tanpa mereka. Maka kita tidak bisa memutuskan hubungan dengan mereka. Nah itu. Nah, jadi sama-sama kita di dalam kandungan Allah, di dalam kandungan zat dan sifat. Itu yang dimaksud binuri rabbiha tadi. Tidak ada makan yang lain. Hanya yang kita makan siang dan malam. Yahu dan ya Allah. Itulah makanan. Itulah makanan, minuman dan pakaian. Yahu. Sama saji rabbiha binuri ya Allah. Turun ke kandungan ibu, apalagi yang dimakan? Yang kita makan siang dan malam tidak ada lain, hanya Allah. Allah, 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 Allah. Di mana mulut kita pada saat itu? Sama dalam kandungan mulut kita di mana taruh? Di mana? Di mana mulut kita? Hah? Di mana? Ini. Jangan dua ikut hari. Bukan lagi bisa masuk.
Allah, 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 Allah. Itu. Kalau buka di sini, baru tutup sini, baru buka sini. Nah, itu. Jadi kalau sudah ditutup Allah nanti di sini, tak boleh masuk makanan kita di sini, di mana? Ini banyak ini nanti yang kelabaan. Bukan tidak bakal ditutup ini. Ini bakal ditutup ini. Lama lagi kita membutuhkan makanan dan minuman, tapi ini sudah ditutup. Tak dibenarkan lagi dari situ itu, maka tak bisa makanan kita telan, tak bisa air kita minum. Sudah tutup. Nah, kalau tidak ada mulut yang lain kalau buka, dari mana menerima makanan dan minuman? Ada. Itu. Sudah kembali kepada Allah, kepada binuli rabbiha kembali. Bagaimana? Apa yang dimakan? Itu. Kalau tidak dari sekarang kita melatih makanan dan minuman itu, tidak akan enak, enggak? Itu. Sekarang contoh yang sudah kita biasakan di dunia ini makan nasi, tiba-tiba ganti dengan jagung, macam mana? Makan juga kan? Enak enggak? Itu. Tapi kalau sudah kita biasa makan jagung, tidak terkejut. Jangan makanan apa saja diganti, tidak terkejut. Macam seperti pengalaman saya, ya, itu pakis kiai itu, yang sebesar-besar induk kaki batang yang tepi laut itu, yang merah itu, kalau dia keluarkan merah pucuknya itu, itu makanan saya dulu itu. Itu sempat saja mari dulu sih, tak ada makanan. Coba, kemudian bukan buah pisang, unggulnya itu, pangkal batang itu, itulah dikupas, itulah direbus, itulah dimakan pakai kelapa, kenyang juga. Itu, coba, sudah itu kelapa saja, itu dimakan tiap hari, kenyang juga. Di wasu Jepang, tak ada beras. Itu, apa nasi kami bikin? Ikan hiu itu, ikan dijadikan nasi. Coba cerai, jadikan nasi ikan hiu itu dipanggang. Tapi di sayur, bikin sayur ada ikan lain. Coba makan. Lupa, kenyang juga. Sudah tuh sagu lumbia. Itulah tiap hari. Wah, itu sudah enak kali pun sagu lumbia itu. Kalau ubi ini udahlah ubi apa saja. Ubinya, keladinya. Jadi, kalau bagi saya makanan, ya, habis pun nasi ini saya tidak terkejut. Gitu. Masih menampung aja pulusannya apa saja makanan dimasukkan. Karena udah bekas itu. Karena sudah terlatih. Yang begitu, tak jumpa nasi pun tidak apa-apa. Itu, tak jumpa ikan pun tidak apa-apa. Itu, yang penting kalau ada garam saja. Itu. Itu pengalaman makanan hidup di dunia ini. Jadi, kenapa makan seperti itu? Begitu rupanya mau Tuhan itu. Ini kau makan ini, katanya. Bukan kehendak awal juga, memang kehendak Allah begitu. Ya makan aja lah. Jangan nolaknya. Itulah pun tak ada yang lain, hanya itu yang ada. Ayo mana? Oh, tak mau. Itu. Ini kadang-kadang sekarang ini makan nasi sudah memilih pula lagi berarti. Sombong kali kalau sekarang. Milih lagi. Itu. Coba. Macam mana tak jadi sombong kita kan?
tidak mau terima yang ada. Nah, cuma memilih pula lagi. Nah, itu. Nah, jadi inilah yang bakal kita sediakan perbakalan. Bukan hanya sekadar ilmu saja. Ini adalah amal yang kita lakukan, yang kita perbuat kepada diri kita sendiri. Nah, jadi sesudah kita kembali menghembuskan nafas, maka kembali kita lepas daripada kandungan ibu kita, kembali ke kandungan ayah. Inilah kembali kepada wasakatal ardu binuri rabbiha. Jadi apa makanan yang paling enak, yang paling subur, yang paling nikmat, yang paling lazat? Tidak ada lain, hanya zikirullah. Nah, semasa kembali, lepas menghembuskan nafas yang terakhir, masuk kepada zikir, ya Allah, ya Allah. Lepas daripada ya Allah, ya Allah, kembali kepada Rabbiha, kepada zat yang maha suci, baru Yahu, 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 Yahu. Habis Yahu, hanya tinggal Hu semata. Nah, selesai. Kembalilah kepada awal yang pertama. Asal kita daripada Hu dan kembalinya pun kepada Hu. Nah, itu. Bukan asal dari Allah, kembali ke Allah ni bukan. Ya? Kan? Mentantangan ni kan? Aduh. Itu perjalanan kita bukan dari Allah pulang ke Allah, ini dari Hu pulang kepada Hu. Kali ini dan ini awalnya pertama. Itu. Jadi kalau tidak kita latih makanan itu sekarang, macam mana? Dipulangkan kita ke sana, ini makanan. Sedangkan kita tak bisa makan itu. Macam mana? Menderita apa enggak? Menderita. Itu. Jadi apa saja makanan disediakan oleh Allah kalau sudah kita itu dibiasakan. Lah apa? Itu walaupun batu disediakan itu enak aja batu itu. Yang buktinya itu unta itu batunya makannya. Wah, sehat-sehat, tumbuh-tumbuh. Kambing mulat-mulat badannya makan batu. Itu bukan hanya kita makan nasi saja sehat bagi kita, bahkan makan nasi ini banyak penyakit. Nah, kambing sehat-sehat makan batu. Itu. Coba kita buat cara makan batu gimana? Kalau bukan makanan kita, 5 hari aja bengkaklah perut tuh. Orang bukan makanan kita. Bukan itu disuruh Allah makan. Ini tergantung kepada pesuruh Allah. Apa kata Allah? Nah, itulah yang benar. Nah, jadi inilah yang disuruh baca itu. Ini arti baca itu bukan hanya dibaca aja begitu, enggak. Dipelajari. Inilah arti baca itu. Perjalanan diri kita ini ke dunia ini, dan kemudian kita baca lagi bagaimana jalan pulang. Itu bagaimana jalan pulang. Itu. Nah, cobalah kita berlatih ke dunia ini. Pertama, secara syariat, apa yang kita makan di dalam kandungan ibu itu. Ini syariat ya. Itu adalah intisari daripada tubuh si ibu itu. Apa intisari? Intisari tubuh ibu itu. Jadi satu kehidupan kita dengan ibu itu. Itu maka kalau mati ibu kita pun mati. Itu karena satu kehidupan. Itu yang pertama. Itu. Jadi kemudian sesudah intisari daripada diri ibu itu yang kita makan, kemudian baru kita makan pula intisari daripada makanan ibu itu. Apa yang dimakan oleh ibu itu, intisarinya itulah yang kita makan. Nah, kemudian kita dilahirkan Allah ke dunia ini. Disetuplah makanan yang di sana.
Nah, maka ditimbulkan makanan yang di luar, tapi masih bertaut ke dalam. Jangan intisari daripada makan. Mana air susu? Nah, itu. Cuman tempatnya udah lain, di luar. Tidak di dalam lagi. Kalau dulu di dalam. Nah, itu. Ini sudah di luar. Nah, itu. Jadi, itulah yang dikatakan air susu itu intisari daripada makanan. Nah, itu. Nah, maka barulah mulai berangsur-angsur ditukar oleh ibu dengan barang yang diolah oleh ibu itu. Apakah dia bubur, apakah dia apa, berangsur-angsur. Nah, ibu itu menggantinya, menukar makanan itu. Akhirnya bertukarlah makanan itu. Nah, itu. Jadi terakhirnya barulah kita memakan makanan yang kita ulah oleh diri kita sendiri. Nah, akhirnya berbalik lagi itu nanti. Jadi barang yang kita ulah, kita tak bisa memakan lagi. Nah, terpaksa yang diolah oleh orang lain yang bisa kita makan. Nah, itu. Nah, sesudah yang dari orang lain tak bisa kita makan, nah, sudahlah itu. Masuklah kembali ke kandungan. Nah, ke dalam kandungan pula. Nah, itu alam barzakh. Apa yang dimakan di alam barzakh itu? Apa minuman di alam barzakh? Kalau tidak dari sekarang kita bersedia. Kalau tidak dari sekarang kita melatih, maka tidak akan ada tersedia makanan dan minuman di sana. Periksalah kalau ada. Ada pernah meriksa sana? Oh, tidak periksa orang dari kuburan tuh. Ada apa di sana? Tak ada, tanah tok. Lain tidak ada. Tak ada yang enak dimakan itu. Nah, itu kalau tidak ada yang kita bawa. Kalau tidak ada perbakalan yang kita siapkan dari sini. Takkan ada yang kita nikmati semasa di alam barzakh itu. Nah, apalagi nanti di yaumil mahsyar, apalagi nanti di alam baqa, dan apalagi nanti di alam yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, itu kembali kita kepada awal tadi, karena kita tidak bisa melampaui jalan kecuali menuju kepada asal kejadian diri kita. Dari mana asal kita, ke sana kita akan kembali sampai ke tujuan selamat, bahagia. Jika tidak sampai, maka tidak selamat, maka mendapatlah penderitaan yang dimaksud oleh Allah, walahum azabun azim. Nanti akan aku datangkan azab yang bersangkutan. Nah, itu kata Allah. Jadi inilah perjalanan kita di muka bumi ini. Kita adalah menjalani Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya melewati Rasulnya. Kemudian dari Rasulullah kita menerimanya Al-Quran yang menjadi petunjuk diri kita. Jadi kita hidup dengan Al-Quran di muka bumi ini, berbuat dengan Al-Quran di muka bumi ini, kita berkata dengan Al-Quran di muka bumi ini. Akhirnya pulang pun kita menjalani Al-Quran untuk menjalani jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, yang tercatat di dalam ayat suratul Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maka pengajian kita ini merangkak. Ada dimisalkan anak yang baru lahir ke dunia ini baru melangkah, belum bisa berjalan.
Apalagi berlari. Berdiri pun belum bisa. Berjalan kita belum bisa. Kita masih merangkak. Apa arti merangkak itu? Kita berjalan 4 kaki. Nah, tidak cukup kaki saja dibikin berjalan, dibantu dengan tangan. Jadi itu dikatakan merangkak namanya. Nah, jadi 4 kaki kita berjalan. Nah, itu di muka bumi ini untuk mendapatkan supaya kita dapat berdiri. Nah, itulah menjalani Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini yang sudah dijumlahkan oleh Rasul dan disampaikan kepada sahabat yang berjumlah 6.606 ayat. Nah, jadi hadirin jemaah yang saya muliakan, akan saya tunjukkan rahasia. Nah, itu. Maka saya tidak cocok dengan ustadz-ustadz yang lain. Mereka yang tidak cocok, saya cocoknya semua. Ustadz yang mana pun saya cocok. Nah, itu udah usahkan ustadz yang Islam. Nah, itu ustadz Yahudi Nasrani pun saya cocok. Saya bisa berkawan pendeta. Nah, itu saya bisa berkawan suhu. Nah, itu agama ini majusi. Nah, itu saya bisa berkawan sama Yahudi. Nah, itu bukan bisa. Karena saya bisa berkawan, saya tidak ada musuh. Cuma orang yang memusuhi saya. Nah, itu kenapa? Saya ajak mereka, kamu ikut. Nah, itu kenapa maka mereka marah? Mereka menganggap mereka yang benar. Nah, saya mengajak ini yang salah. Itu maka mereka marah. Ya silakan. Nah, itu. Kalau mau marah, mau apa, ya silakan. Cuman saya hanya mengajak. Bukan memaksakan. Kalau saya paksakan, ada yang saya tepuk dah orang tu. Ini enggak. Kita ikut Al-Quran. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, jadi saya mempelajari Al-Quran tidak sama dengan mereka. Mereka dari ayat suci. Itu yang 30 juz. Mereka kebanyakan dari situ mempelajari Al-Quran. Saya enggak. Saya langsung. Dari Al-Quran saya pelajari. Saya terima dari Allah. Al-Quran itu meliwati Rasul. Kemudian baru saya akulkan ke Al-Quran yang 30 juz. Apabila sudah sampai itu Al-Quran kepada saya, maka tidak berani saya sampaikan sama siapapun. Nah, usahakan kepada orang lain, kepada anak kandung saya sendiri pun tak berani saya menyampaikan. Saya cari dulu dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Di mana ini ayat ini? Nah, sesudah saya cari jumpa, oh ini surah ini, ayat ini. Maksudnya, cocok apa enggak? Oh cocok, ini maksudnya. Nah, baru saya sampaikan. Kalau tidak, saya tidak berani menyampaikan. Nah, itu. Jadi tidak sedikit. Masih ada 50% Al-Quran yang sudah saya terima, tapi belum saya bawa. Kepada Al-Quran yang 30 juz. Itu belum berani saya menyampaikan kepada jamaah. Jadi ini yang saya sampaikan Al-Quran yang sudah ada pertemuannya dengan Al-Quran yang 30 juz itu. Itu baru saya sampaikan. Nah, itu. Jadi kalau mereka bertanya, ini gimana dasarnya? Ah, ini. Surah ini, ayat ini. Jadi mereka tidak percaya apa yang di dalam dada saya. Mereka yang percaya ada yang tersurat di dalam buku sana. Nah, itu. Jadi mereka nanti pulang mengindung itu. Mengindung buku itu pulang. Ah, gitu. Bukan ikut Al-Quran yang ada di dalam kalbu. Karena Al-Quran itu di dalam kalbu. Itulah ilmu. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu yang di dalam dada. Nah, itu.
Jadi 50% Al-Quran yang sudah ada ke dalam dada saya, tapi belum saya sampaikan. Karena belum saya membawa dan mempertemukan kepada yang 30 juz. Jadi jika sudah saya bawa, saya pertemukan kepada 30 juz, tutup ceritanya, tutup petunjuknya, baru saya beritakan. Nah, itu yang sebenarnya Al-Quran. Itulah yang saya sampaikan. Nah, itu maka banyak orang tidak mensetujui perjalanan yang saya terima. Macam mana ini cuma yang ada saya terima, hanya ini. Nah, itu. Itu maka orang berani mengatakan, di mana sih pesantrennya? Nah, itu. Yang mana kitabnya dipelajarinya? Nah, itu. Datang yang satu menjawab, pesantrennya Umpun Pisang. Kitabnya kitab Ukir Pinang. Nah, itu. Alhamdulillah. Jadi kitab Ukir ini rupanya luas juga. Nah, bukan hanya kaum untuk saja. Nah, itu. Kalau bungkus orang pun bisa Ukir Pinang. Bukan hanya bungkus aja bisa dibungkusnya. Nah, itu. Ada orang pandai kan Ukir Pinang. Ukir Pinang lebih hebat itu. Maka kita tidak terhad. Ah, itu. Jadi kalau rumput pisang itu tidak pernah hilang di muka bumi ini. Pasti ada saja di mana saja ada pokok pisang. Nah, itu jadi di mana-mana. Tak payah nanam tampakan ini hidup. Tak payah digali-gali tanam di kanan tampakan aja. Hidup ya? Itu pokok pisang. Nah, itu kita tak payah mencari kehidupan. Nah, itu. Nah, jadi begitulah satu contoh dan satu iktibar. Dan akhirnya itu tergantung kepada rezeki kita masing-masing. Nah, sekarang kita untuk menghimpun Al-Quran 30 juz. Nah, itu. Jadi di sini di dalam pengajian ini, kalau betul-betul kita memperhatikan, tiap-tiap pengajian itu ada keluar ayat satu. Nah, itu. Ayat itu terus berjalan ya. Bukan hanya itu saja, enggak. Kadang-kadang pangkalnya itu saja ayatnya yang terbaca, tetapi nanti akhirnya. Nah, dia akan bertambah. Jadi dia akan bercabang menjadi ayat ini. Nah, jadi bercabang menjadi ayat ini, bercabang menjadi ayat ini, bercabang menjadi ayat ini. Nah, disitulah nanti kita mendapat catatan. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang laporan malaikat. Malaikat kiraman dan katibin. Kanan dan kiri kita. Yang memberi laporan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala setiap 1 tahun 1 kali. Nah, maka datanglah suratan itu. Nah, itu kasih si Allah. Maka Sipulan bin Sipulan datang suratan itu menerima ayat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekian puluh ayat. Nah, satu datang lagi. Nah, suratan. Nah, Sipulan bin Sipulan menerima dengan sekian ratus ayat. Nah, itu. Maka semua diterima oleh Allah. Kemudian Sipulan lagi. Sipulan bin Sipulan telah menerima petunjuk dari ayat suci Al-Quran yang engkau amanahkan melewati Rasul. Jangan dia menerima 1000 ayat. Nah, datang lagi. Gitu. Suratan. Ada yang sampai hanya 10 ayat cuma berisi. Hanya 10 ayat berisi. Tapi yang parah lagi, 1 ayat cuma. 1 ayat toh. Itu. Apa itu 1 ayat? Yang 1 ayat itu apa? Itu suratan yang akan kita terima 1 ayat saja.
di hadirat Allah Subhanahu wa taala dilimparkan oleh malaikat. Itu ceramah. Nah, apalah kerja kita ini? Hanya baiat toh. Sudah baiat seumur hidup tak pernah datang ke pengajian lagi. Satu ayat cuma datang. Datang juga satu ayat. Itu. Nah, tapi kalau yang lain semua puluhan. Nah, itu tak itu kata orang mengatakan jamaah, udah jebulah, udah bosan lah. Nah, itu aja ilmu yang dikaji, ya silakan aja. Bukan saya marah, bukan saya sedih, bahkan saya ketawa. Nah, itu dia menghukum dirinya sendiri kan. Nah, dia akan berhadapan dengan Tuhannya nanti, mendapat catatan hanya yang sedikit. Ayo. Nah, saya apa? Saya hanya apa? Bukan bertambah sama saya enggak. Tentang sifatnya Rasulullah, bertambah sifatnya. Dia menyampaikan menyelamatkan umat ini. Adakah bertambah Muhammad Rasulullah itu daripada sifat 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah, walaupun diselamatkannya umat manusia di muka bumi ini. Ada bertambah? Tidak kan? Nah, begitulah ulama. Mana tambahannya? Saya sampaikan tuh. Ayo, saya sampaikan. Ada. Yang penuh-penuh, air itu di mana? Di selang atau di bak? Di mana? Air yang mengalir itu yang dari sumur itu. Itu. Di selang ini, apa di bak? Itu. Ini banyak selang saya dipatah-patahkan. Mana bersifat? Itu. Jadi uruslah selang itu. Itu. Pipa yang menyalur ke dalam bak itu dijaga. Nah, dibersihkan, jangan dikotor. Itu. Begitu misalnya. Jadi begitulah seorang ulama warisatul anbiya serupa dengan Muhammad seperti selang air. Untuk menyalurkan air ke dalam bak, ke dalam jerigen, ke dalam botol, ke dalam gelas, ya, terserah kepada kepentingan yang memerlukanlah. Mau perlu seberapa di air, ya silakan. Itu. Jadi begitulah dia. Ilmu itu. Itu melebihi daripada air. Itu. Tapi lebih halus daripada air. Kalau air masih nampak mengalir. Ya? Masih nampak mengalir. Tapi kalau ilmu mengalir dari mana yang tahu? Tidak tahu. Itu. Kenapa maka dikatakan ilmu lebih halus? Karena ilmu itu adalah nurani. Itu. Ada yang bisa melihat nurani? Tidak ada. Yang bisa terlihat ada cahaya. Kenapa? Karena kita melihat dengan mata kepala. Tidak akan bisa melihat nurani. Juga jangan mata hati. Baru bisa dilihat nurani. Jadi memandang nurani itu, ilmu itu dengan mata hati. Bukan dengan mata kepala. Yaitu maka banyak kejadian salah kita. Ini satu sarangannya. Kalaupun malah ya silakan. Apa beri dua lah. Saya sampaikan. Banyak kita dalam pengajian ini masih salah pandang. Ayo. Salah pandangnya. Banyak masih kita menganggap dan menerima lidah saya ini yang bercakap. Apa benar? Lidah saya ini bercakap. Dikatakan bukan lidah. Ayat juga. Bagaimana? Dikatakan lidah. Bagaimana? Tunggu saja kalau lebih pulang. Sudah saya pulang, bertanya sama lidah saya itu. Bisa diingat lagi bukan? Jadi siapa yang menjawab sekarang? Kamu jadi siapa? Nah, ini yang saya maksud itu. Jangan menghadap dan memandang kepada lidah saya yang bercerita ini. Bukan. Itu. Ini yang menyampaikan, yang bercerita ini kalam Allah. Kalau tidak kalam Allah, tidak ada. Semua kita yang bercakap. Semua. Jadi kita tak bisa semut baca. Semut itu.
kalam Allah. Tapi bahasa dia bukan bahasa kita benar. Nah itu. Maka cerita binatang itu kita tahu semua. Kenapa? Karena sama cakapnya. Nah itu dari mana? Dari kalam Allah. Nah itu. Maka tak tahu. Yang bercakap disebut pun kalam Allah. Yang di kambing pun kalam Allah. Yang di manusia pun kalam Allah. Apa tak tahu? Nah itu. Jadi inilah yang saya maksud itu. Supaya benar-benar kita orang yang berhakikat. Tidak hanya bersyariat saja. Karena syariat dan hakikat itu dapat dipisahkan. Wal syariatu bila hakikati adilatu wal hakikati bila syariati fadilah. Bersyariat tanpa hakikat apa, berhakikat tanpa syariat apa. Kalau di majlis pengajian, di majlis ilmu ini kita sama-sama menghadap hakikat. Jangan syariat. Kalau syariat seumur hidup kita menuntut ilmu tak dapat. Nah, itu tak kenal kepada Allah. Nah, gitu. Karena tidak bisa dikenal Allah dengan ilmu syariat, dapat dikenal Allah dengan ilmu hakikat. Nah, jadi boleh tandai nanti. Ya. Boleh tandai nanti. Kalau sudah hafal nanti Al-Quran. Berapa? Yang sudah disebutkan oleh Rasul. 6.666 ayat. Itulah ayat suci Al-Quran. Petunjuk bagi diri manusia menceritakan keadaan alam semesta ini. Nah, itulah cerita alam semesta. 6.666 ayat. Apabila habis seperti jumlah yang sudah dicatat oleh Rasul itu 6.666 ayat, maka dikatakan khatam. Nah itu khatam, khataman nabiyyin itu sama-sama. Nah itu. Jadi di sini apa? Khataman ulama. Maka lidah saya tidak akan bercakap lagi. Batas lidah saya bercakapnya. Nah, habis 6.666 ayat saya sampaikan baik kepada siapa saja. Nah, berarti menunjukkan hati saya. Habislah perjalanan saya di muka bumi. Habislah tugas saya. Kontrak yang diberikan Allah. Habis. Hanya baca itu. Nah, saya bukan banyak-banyak, hanya itu. Hanya sampaikan. Bukan ada mengambil keuntungan. Bukan. Ada keuntungan yang diambilkan. Nah, berapa yang ada saya sampaikan. Berapa yang sampai. Saya berikan kepada yang sanggup menerima. Nah, jadi itu maka saya awali pengajian kita pada malam ini adalah ayat yang pertama sekali. Nah itu menunjukkan kejadian diri manusia di muka bumi ini. Menurut daripada keterangan ayat suci Al-Quran, diri manusia ini adalah diri Tuhan pada ma'rifat yang tak boleh dicakapkan. Itulah yang disimpan di batin. Nah, pada hakikatnya diri manusia ini adalah diri Nabi. Inilah Nabi, diri manusia ini pada pandangan ilmu hakikat, pada pandangan ilmu tarikat. Seluruh manusia yang ada ini adalah para malaikat yang ada di langit dan di bumi, dan kemudian seluruh tubuh manusia. Ini adalah
yang disebut dengan Allah, perbuatan Allah. Siapa ini tubuh manusia? Itulah yang dikatakan jasmani, itu adalah diri manusia. Nah, itu. Jadi jasmani yang nampak dengan mata kepala ini diri manusia. Hati yang terkandung di dalam tubuh manusia ini adalah malaikat. Itu yang berzikir Allah di kalbu itu yang tidak pernah berhenti. Itulah malaikat yang dapat menidurkan, yang dapat membangunkan kita, memberikan kesusahan dan kesenangan, panas dan dingin. Itu saja malaikat yang ada di kalbu. Kemudian baru Nabi. Nabi itu wajah Allah. Nabi itu kekasih Allah. Itulah sifat Allah. Itu. Di mana dia? Dia berada di langit dan di bumi. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Allahu nurus sama wati wal ard. Allah menerangi di langit dan di bumi. Itu wajah. Itu wajah Allah yang memancarkan manusia, yang tidak bersumpah. Itulah kekasih Allah. Itulah Habib yang ada menerangi di langit dan di bumi. Kepada diri manusia, menerangi biak aturan, menjadi tenaga, menerangi ke orang, menjadi kehendak, menerangi ke otak, menjadi ilmu, menerangi ke kuping, menjadi pendengar, menerangi ke mata, menjadi pemelihat, menerangi di lidah, menjadi kalam berkata-kata. Kata. Sambil berbicara saja lidah saja. Ini kalam Allah. Ayo, langsung kita menghadapkan kalam Allah. Karena meriwayat lidah ada huruf dan ada suara. Sebelum meriwayat lidah ada huruf dan tidak suara. Yang saya sampaikan yang tidak huruf dan tidak suara. Nah, saya hantarkan ke lidah, maka keluar berhuruf dan bersuara. Bukan yang di lidah, yang di dalam jatuh ke lidah. Jadi kalau tidak dihurufkan, tidak disuarakan, macam mana mendengarnya? Macam mana menerimanya? Coba yang di hati saya, coba cari mana? Coba cari mana yang di hati saya? Bisa nggak? Nah, itu yang tidak huruf, tidak suara. Yang ada pada hati. Nah, itu yang ada pada hati diukur ke lidah. Maka ada huruf dan ada suara. Nah, itu kalam Allah. Bukan ada kalam kita. Nah, itu. Nah, ini yang dikatakan Nabi. Ini yang dikatakan wajah Allah. Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Induknya adalah ilmu. Nah, itu luar biasa ini. Siapa yang mengkhianat kepada ilmu, ini adalah orang yang mengkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Karena siapa itu ilmu? Ilmu itu adalah kekasih Allah. Nah, itu. Jadi kekasih itu berceraikan dengan yang punya kekasih. Tidak bercerai dia dengan diri Allah. Benci kepada ilmu otomatis benci kepada zat Allah. Tunggulah balasan Allah. Itu tidak akan disangsikan, tidak akan diragukan, itu pasti. Nah, itu orang-orang yang membenci ilmu itu, lihat saja. Nah, itu pasti akan dibenci oleh Allah. Siapa yang mencintai ilmu pasti akan dicintai oleh Allah. Nah, itu. Nah, itu maksudnya. Kemudian baru yang keempat.
Yang keempat mana? Itu yang hidup. Nah, yang hidup, di mana adanya hidup itu? Wallahu muhitun fil alamin. Yang hidup itu muhit di semesta alam. Jadi yang merata di semesta alam itu siapa? Itulah zat Allah yang maha suci. Itulah zatnya yang maha suci. Nah, jadi itulah yang menjadi diri manusia tadi. Zatnya yang maha suci yang dikatakannya Rabbiha, kemudian wajahnya ataupun sifatnya ataupun nurnya yang ada di langit dan di bumi, menarangi langit dan bumi, itu adalah sifatnya. Itu dikatakan nurnya, binuri. Itu Rabbiha. Itu. Jadi itulah diri manusia. Diri manusia berasal daripada ilmu dan zat Allah yang maha suci. Itu. Coba. Jadi kenapa? Maka kita tidak mengakui adanya Allah, adanya zat, adanya sifat. Bahkan dijawabkan lagi, jangan coba-coba memikirkan zat yang gila. Kenapa dakwah seperti itu? Kalau kita yang tidak tahu ini bagaimana menerimanya kalau Ustaz begitu berdakwah? Jangan memikirkan soal zat yang gila. Karena itu dilarang oleh Al-Quran memikirkan zat. Itu. Tatafakkaru fil khalqillah, la tatafakkaru fi zatillah. Itu. Pikirkan apa yang menjadikan oleh Allah. Jangan memikirkan mengenai zat Allah. Ini Al-Quran. Tahunya orang. Bukan Quran. Tahunya tidak bahasa Al-Quran. Tapi apakah itu maksudnya? Apakah itu maksudnya? Apakah hanya batas itu saja? Itu yang dipikirkan adalah yang dijadikan ataupun sifatnya. Kalau zatnya mana bisa dipikirkan, itu ditafakurkan. Itu. Itu maka jalan kita kepada 4 jalan. Pertama, takbir. Itu salat yang 5 waktu. Kedua zikir. Itulah tarikat. Yang kedua zikir. Inilah ilmu. Yang keempat tafakur. Itulah ma'rifat. Yang tertinggi amal itu adalah ma'rifat. Jadi banyak pula orang tua mengatakan apa artinya tinggi-tinggi menuntut ilmu tapi tidak beramal. Yang mana ma'rifahnya? Amal yang mana? Ada. Mana yang kena amal? Amal syariat la ilaha illallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Amal syariat. Amal tarikat. La ilaha illallah. Allah Allah. Ya Allah ya Allah. Yahu Yahu. Amal tarikat. Amal hakikat. Memandang wajah Allah. Tidak ada zikir Allah. Hanya memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Memandang wajah Allah yang tidak seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu apapun. Sesuai dengan Al-Qur'annya, fa'aina ma tuwallu fasamma wajh Allah. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Memandang wajah Allah siang dan malam itulah amal yang tertinggi. Lebih daripada zikir, lebih daripada takbir. Itu 500 kali takbirkanlah, salatkanlah 500 kali satu malam. Lebih tinggi itu adalah fikir. Lebih mulia fikir di sisi Allah. Nah, fikir mana lebih tinggi lagi? Lebih tinggi lagi tafakur. Hanya diam tok menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Itu yang tertinggi, tidak ada lebih daripada itu. Itu. Kalau dia pikir tadi 1 jam dia berpikir, hadis fikir, menggali ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini adalah ilmu 1 jam lebih mulia daripada orang yang berzikir, yang beramal ibadah 70 tahun. Macam mana? 1 jam
lebih mulia daripada orang yang beramal dan beribadah 70 tahun. Coba buka dalam kitab Salah itu. Nah, kemudian di kitab Darul Nafis, ini orang yang tafakur, orang yang menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tembus pengenalannya. 1 detik, 1 saat lebih mulia daripada orang yang abid, salat, zikir, tasbih, baca salawat, baca Al-Quran 1000 tahun. Coba macam mana itu? Inilah yang dibuhungkan orang Rasulullah sekarang. Jadi Rasulullah sekarang ini 95% mendustakan Rasulullah. Umat Islam pada saat sekarang itu tidak dipercaya. Perkataan Rasul itu sudah dibatalkan. Usahakan perkataan Rasul, perkataan Tuhan dibatalkan orang sekarang. Jadi kita siap-siap aja lah. Nah, itu menerima kemarahan Tuhan itu. Tuhan tidak akan lama lagi akan mengguncang rumahnya ini habis-habisan. Karena sudah keluar bandar sudah manusia di muka bumi ini. Bandar akan diguncang habis-habisan. Nah, itu. Karena apa sebab? Maka dihancurkannya ini bumi dan langit ini. Tidak ada lagi menyumbangkan yang baik terhadap kepada Allah. Untuk menghadapkan wajah saja pun tidak mau. Usahakan menyumbangkan perbuatan yang baik, menghadapkan wajah, tidak mau. Padahal perintah wajhatu wajhiya lillazi fatara sama wa siwa arda hanifan muslimah wa ma'ana minal muslimin. Tak mau. Nah, itu. Apabila menghadap terus membelakang, tidak mau menghadapkan wajah, maka dimaki oleh Tuhan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celaka orang yang salatnya lalai dari peringatan. Itu dimaki oleh Tuhan, celaka kata Tuhan. Nah, itu juga. Itu juga kita kerjakan. Tidak mau kita memperubah. Salat yang lalai juga. Tidak mau yang khusyuk. Yang diperintah Allah khusyuk. Kan aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang diminta oleh Allah. Sangat beruntung orang yang beriman. Kata Allah. Itu. Menegakkan salat khusyuk di dalamnya. Itu khusyuk. Di dalam salat itu. Itu yang diminta Allah. Surat Al-Mu'minun. Jadi yang dimaki Allah itu surat Al-Ma'un. Kan sama. Itu maka saya bilang, waktu saya dakwah di Setabat itu, salat ini ada 2 diturunkan Allah melewati Rasulnya ke muka bumi ini untuk dikerjakan oleh hamba Allah. Yang satu wajib dan yang satu wajib dikerjakan. Ya, kok ada pula syarat yang wajib ditinggalkan katanya? Syarat apa? Kata. Itu. Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran. Yang wajib ditinggalkan, yang wajib dikerjakan. Yang wajib dikerjakan itu yang dibagi Tuhan. Salat yang lalai, yang tercatat di dalam surat Al-Ma'un. Itu. Jadi yang wajib dikerjakan adalah surat yang tercatat di dalam surat Al-Mu'minun. Apa lagi? Itu. Jadi kata Allah, beriman dulu baru salat. Beriman. Bukan asal kerjakan. Beriman. Jadi iman dari mana? Dari ilmu.
Ilmu dari mana? Dari menuntut. Nah itu, orang yang menuntut dituduh sesat. Jadi kapan mau beriman? Coba, kapan mau beriman? Baru mulai berjalan, udah dikatakan sesat. Tapi yang tak pernah berjalan tidak dikatakan sesat. Maunya orang yang tak tumbuh di rumah, yang tak pernah berjalan itu dikatakan sesat. Ini orang yang ligat berjalan ke sana kemari itu takkan sesat. Nah itu, walaupun sesat, dia dapat jalan keluar. Orang yang berjalan, orang yang lasa ke sana kemari. Ini tak pernah semua hidup turun dari rumah, mengatakan orang sesat. Ini itu sudah luar biasa. Coba, dia tak tahu jalan. Coba, turunlah, liwat dari halaman rumah ke sana aja tuh. Usahakan menuju kampung yang lain. Keluar dari rumahnya itu, sesat aja tuh. Itu yang menghukum orang yang sesat. Orang tak sampai ke Jakarta, sampai ke Amerika, sampai ke mana sudah berjalan orang. Sampai orang baliknya ke kampung. Itu dikatakan sesat. Ya Allah. Aneh bisa jadinya. Kebalik. Nah itu. Apa? Jadi dia hebat kali kita mengatakan jalan sesat. Kita tanya mana jalan yang benar itu? Nggak tahu. Kan? Lebih parah sesatnya itu. Ditanya orang yang benar tak tahu. Nah, lebih bagus orang yang sesat. Nah, keluar dia berjalan kan? Tahu apa yang dijalaninya. Nah, itu terbalik betul. Nah, yang satu lagi gila. Nah, itu. Jangan coba-coba tinggi-tinggi menuntut ilmu nanti gila. Kenapa tidak Rasulullah dikatakan orang gila? Kenapa? Itu Rasulullah, itu ilmu itu. Jadi Muhammad Rasulullah diutus Allah ke dunia, orang gila. Coba bilang begitu, bikin pernyataan. Itu yang menyebarkan ilmu di muka bumi ini, Muhammad Rasulullah. Kenapa itu tidak dihukum gila? Padahal Rasul mengatakan, siapa yang gila itu? Wa amalu bila amalin balalun sadid. Beramal tiada berilmu, sesat yang sangat. Nah, ini orang gila. Sesat. Nah, itu. Karena orang beramal, semakin khusyuk, makin gila akalnya. Nah, beramal sekali lagi, bertambah khusyuknya. Bertambah, hilang sedikit akalnya. Nah, itu. Beramal lagi. Bertambah khusyuknya lagi, berkurang akalnya. Nah, bertambah khusyuk amalnya, berkurang akalnya. Khusyuk amalnya, kurang akalnya. Khusyuk betul, habis akalnya. Baru gila. Gila. Ya, saya beratus sudah menolong, membantu, menyelamatkan ini. Itu yang gila itu tadi. Itu hilang akalnya. Hilang ilmunya. Apa saya gila? Karena mau khusyuk beramal. Itu. Khusyuk beramal kepada jatuhnya kepada jin. Itu percayalah. Periksa saja Al-Quran. Tidak akan jumpa dengan Tuhannya. Percayalah itu. Itu bohong saja jumpa Tuhan. Benar betul. Silakan berhadapanlah. Ayo, bawa Al-Qurannya. Itu. Paling khusyuk nanti kita beramal jumpa jin. Itu paling khusyuk lagi. Kehabisan kita tumbuh kepada jin. Kalau sudah kepada jin, surga bisa diadakannya, neraka diadakannya, istana diadakan, segala-galanya semua ada bisa diadakannya. Itu kehebatan jin. Itu. Kita bukan mengada-ngada ya. Kita bicara dengan yang jujur, yang benar saja. Itu. Kalau mau tahu mengetahui jin tadi, ada usah sama saya sama jamaah kita saja. Itu ada 1000 jin yang dikumpulnya. Itu pelajaran saja kalau mau tahu. Bagaimana sebenarnya jin itu? Itu. Jadi disimpangnya kan kita tidak tahu dengan Allah. Mau begini-begini itu petunjuk Allah, begini-begini itu adalah ilham dari Allah. Iya kita bilang kan, kalau kita tak tahu, iya saja lah.
Macam mana kita membantahnya nggak tahu. Nah, itu. Ada dari amal mana sudah kita jalani. Nah, jadi kalau sudah amal syariat, saya sudah berapa puluh tahun. Nah, itu amal syariat. Nah, itu. Yang menjadi imam di masjid, yang menjadi khatib di masjid, menjadi muadzin di masjid, menjadi pilar zanazah. Ah, itu. Bukan tidak dijalani, sudah dijalani. Ah, itu. Sudah masuk. Saya pertama tarikat Saman sama tarikat Naqsabandi. Ah, itu. Ah, mana tarikat Saman? Nah, inilah yang apa? Itu yang di Medan itu satu jemaah sama saya dulu itu, sama-sama di Syekh Ibrahim itu. Nah, sama-sama kami makan tarikat Saman. Nah, itu. Jadi dia pula yang ke puncak, katanya silakan ya, itu hak dia, kita tidak membantah, silakan. Ya, yang paling benar kan yang ada apa? Nah, itu, saya pun tahu dia maksudnya. Nah, itu. Nah, siapa yang melakukan ijazah dari Syekh Ibrahim Punjul, daripada tarikat Saman dan tarikat Naqsabandiyah. Nah, itu. Nah, kemudian saya diminta dan ditarik, bukan saya bermohon, tapi dimohon saya ke Salam. Oleh permintaan Syekh Haji Madayan Al-Wahab Lukan, Maliwati, Khalifah Zainuddin Yahya, sama Khalifah Mahmudin, sama Khalifah Batiar, Tanjung Beringin masih ada, masih Khalifah Batiar. Nah, tanya sama dia, itu saksinya masih ada. Dimohonkan saya supaya suruh ke Salam, supaya mendampingi dia karena untuk menjadi murid di Babu Salam. Maka saya diberikanlah tarikat, 4 tarikat. Tarikat Naqsabandiyah, tarikat Samaniyah, tarikat Sazaliyah, dan tarikat Satariyah. Yang dipimpin oleh Pakih Haban. Yang buku kali gini. Nah, Pakih Haban itu. Nah, dia puasanya ikut Mekah. Berbukanya ikut Mekah. Bersahurnya ikut Mekah. Dia tak tahu yang di sini, yang tahunya di Mekah. Itu Pakih Haban. Nah, itu 4 tarikat. Nah, itu saya dibaiatkan. Nah, itu. Nah, maka terus saya menjalankan Al-Surkan. Nah, kemudian maka teruslah. Nah, itu dapat izin Allah. Nah, maka menjadilah dan kalau saya menjadi khalifah. Nomor 16 dan nomor 36 dari tarikat. Jadi bukan sekadar saya hanya ditugaskan dan diberi izin ijazah khalifah, bahkan diberi izin untuk mengembangkan agama ini melewati tarikat Naqsabandiyah. Boleh membuat rumah suluk, mentawajuhkan dan memimpin tarikat Naqsabandiyah, dan kemudian mengembangkan ilmu fardu ain demi luasnya perkembangan agama Islam di wawasan Nusantara ini. Itulah izin yang diberikan oleh Syekh Haji Madayan Al-Wahab Lukan, yang diberikan kepada saya supaya saya ditugaskan di lapangan untuk menyebar wakat ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? Adalah ilmu kafiat tarikat Naqsabandiyah. Jadi kalau orang-orang tarikat Naqsabandiyah mencaci ilmu fardu ain, dia bunuh diri. Dia membunuh nyawanya sendiri. Nah, itu karena ilmu fardu ain itu adalah nyawa daripada ilmu tarikat Naqsabandiyah. Ini ilmu kafiat fardu ain ini. Nah, itu. Jadi kalau tanpa kafiat kita tidak bisa bertarikat. Mesti kafiat 10. Jadi kafiat 10 inilah yang kita pelajari ini. Itu. Jadi itu maka kita di sini sesudah kita menerima baiat di fardu ain, di tarikat Naqsabandiyah tahlil, masih tenang. Loh, dari mana jadi kemarin?
Ya. Dekatnya dia. Dari mana kalian bisa kembali? Sedangkan kawan sudah capek ya. Jalan sana, jalan kemari, jalan sana, jalan kemari, baru sampai kepada Tahir. Kawan tiba-tiba sudah ada di situ. Nah, itu perbedaannya. Karena ini ilmu, bukan amal. Nah, itu. Jadi sesuai dengan perjanjian kami. Kalau Syekh Haji Madayan. Akan kata Syekh Haji Madayan, yang saksikan ini 3 orang yang menyaksikan. Sebenarnya, Tuhan adalah juga seorang mursyid. Nah, itu tarikat Naqsabandiyah Babus Salam ini, tetapi yang mengembangkan, yang mengajarkan amal ataupun persulukan ataupun halwat itu adalah saya yang duduk di Babus Salam ini. Tetapi Tuhan saya tugaskan di lapangan untuk menyebarluaskan ilmu tarikat Naqsabandiyah, bukan tarikat Naqsabandiyah ilmunya. Ilmu tarikat Naqsabandiyah, bukan tarikat Naqsabandiyah ilmunya. Itu perbedaan. Itu. Itu maka mana yang tahu? Dia yang tak tahu ini. Itu. Karena kita pun tidak kita cerita-ceritakan itu, ya kita tutup aja, nah gitu. Tapi kalau Syekh Tajuddin itu mengetahui. Nah, itu tahu dia keberadaan saya itu siapa dan di mana dan apa tugas saya. Yang ditugaskan oleh Syekh Haji Madayan dia tahu. Nah, itu beritanya itu Syekh apa? Itu Syekh Tajuddin. Itu. Itu macam seperti Khalifah Abbas, Khalifah Hasan. Itu tahu itu. Khalifah Hasan. Kita itu bukan mengatakan untuk apa? Jadi inilah ilmu yang kita kembangkan pada saat sekarang. Kalau di situ ilmu apa yang kita kembangkan? Itu. Ini ilmu fardu ain, ini adalah berkembangnya ilmu tarikat, 7 tarikat yang ada di dalamnya ini. Itu. Tarikat Naqsabandiyah ada di fardu ain, tarikat Samaniyah ada di fardu ain, tarikat Sadariyah ada di fardu ain, tarikat Satariyah ada di fardu ain, tarikat Muhammadiyah ada di fardu ain, tarikat Halwatiyah ada di fardu ain, tarikat tarikat keluar ada di fardu ain, dan tarikat semua ada di fardu ain. Jadi ini adalah fardu ain himpunan seluruh ilmu tarikat, bukan amal tarikat ya. Kalau amal tarikat dia bertawajuh. Itu. Kita sudah dibagi oleh Syekh Haji Madayan. Saya tidak ditugaskan oleh Syekh Haji Madayan untuk memimpin tawajuh. Itu. Cuman hanya saya mengembangkan ilmu daripada tawajuh. Bukan tawajuhnya. Itu. Sudah. Bukan tidak kita katakan. Kita katakan baru ini di sini. Karena atas permintaan. Begitu mesti dijalankan itu tawajuh. Kita jalankan. Itu. Tapi karena tidak direstui oleh si Haji Madayan itu, kita memimpin tawajuh, ada yang gak mudah saja. Jadi begini kami penuh. Berkeliling ini. Saya di sini. Ada di sini. 1 orang. Jadi kalau sudah semua pakai tudung putih semuanya, tidak ditandai mana perempuan mana laki-laki. Itu saya pikir saya loh. Kalau saja saya pikir laki-laki semua. Rupanya ada menyelip 1 perempuan. Itu. Baik saya mentawajuhkan, ada 5 orang saya tawajuhkan. Berangkat yang ini. Menunjukkan apa saya di sana. Itu. Jadi wajah. Jadi wajah. Rupanya orang punya puaka. Bangunlah puakanya. Kiri kencangnya saya ke sana. Padahal saya sudah ke sana. Mentawajuhkan. Gitu.
Baik dia menurut ke sana, saya sudah duduk di sini tempat dia. Di tempat dia itu saya duduk. Kembali. Nah itu. Dari situ baru sadar dia. Setelah. Kan menyengaja itu untuk marota itu kan. Maka di situ kan dilarang. Nah itu. Jika ada perempuan satu orang pun di situ. Nah, tak ketahuan maksudnya. Nah itu. Jadi karena sudah tidak terjaga, jemaah pun tidak mampu menjaga, ya udah berikut aja. Nah itu timbang menjadi rusak, menjadi pembicaraan yang tidak baik, daripada itu. Nah itu maka sekarang tidak diadakan lagi tawaduk. Seperti ini lebih jatuh. Nah itu setiap minggu malam Selasa tawaduk. Jadi baru saya teringat kepada janji sesama terima dagang. Jadi berarti saya merampas. Nah itu merampas hak Syekh Haji Madara. Nah itu karena saya bukan dibenarkan untuk mengajukan, hanya untuk menyebarluaskan ilmunya. Nah itu baru saya sadar kembali. Nah itu ya biar sajalah umum mengatakan tidak beramal hanya ilmu saja, ya udah. Nah itu maka terima aja lah fitnah itu. Nah jadi mereka memfitnah itu adalah memfitnah Syekh Haji Madara ala Al-Qur'an. Termasuklah Tuan Guru misalnya. Itu yang difitnah oleh mereka bukan saya sendiri. Itu maka saya tidak apa-apa. Nah itu. Jadi siapa yang membuat fitnah itu rasakan lagi dikembalikan Allah. Nah itu. Nah jadi barangkali inilah keterangan Mbah cukup panjang pun malam ini. Ya tambahan untuk menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada untuk menambah ilmu dengan usul, ya silakan kita tambah dengan usul ini. Karena usul ini itu menambah keterangan ataupun memperluas jalan supaya ilmu itu dapat kita terima. Kemudian setelah diterima baru dimakan.